Nah, kali ini saya akan ceritain satu film bertema silent, tapi cukup menegangkan dan mendebarkan. Berjudul A Quiet Place, rilis tahun 2018. Secara singkat, film ini bercerita tentang sebuah keluarga yang berjuang untuk bertahan hidup dari serangan monster yang sangat mengerikan. Monster yang menyerang manusia hanya dengan mendengar suara. Suara sekecil apapun bisa didengar oleh monster ini. Jadi kalian harus diam sebisa mungkin saat menonton, oke? Kita langsung masuk ke hari ke-89 dari hari pertama monster itu menyerang, yang dimana keadaan sekitar sunyi dan senyap, tidak terlihat tanda-tanda kehidupan. Di sebuah toko, terlihat sebuah keluarga yang masih selamat. Si ayah bernama Lee, ibu bernama Evelyn, anak perempuan yang bernama Regan, anak kedua bernama Marcus, dan yang terakhir bernama Daniel. Mereka berada di toko, yang untungnya di dalam toko itu masih banyak kebutuhan makanan serta obat-obatan yang mereka perlukan. Walaupun sedang berada di dalam ruangan, mereka harus berjalan dengan perlahan agar tidak menimbulkan suara yang mengundang monster datang. Saat Evelyn hendak mengambil obat-obatan untuk Marcus yang sedang sakit, dia sangat hati-hati mengambilnya, karena monster ini dapat mendengar suara sekecil apapun. Masih belum jelas monster ini datang dari mana, karena dari hari pertama nggak ada sama sekali berita yang memberitakan tentang asal-muasal monster ini. Karena di dalam toko ada mainan, Daniel berusaha mencoba untuk mengambil salah satu mainan roket. Tapi karena tempatnya tinggi dan dia pendek, dia menggunakan pijakan. Namun setelah berhasil mengambilnya, mainan itu jatuh dari tangannya. Beruntung Regan masih bisa menangkapnya, kalau tidak akan ada suara yang sangat berbahaya bagi mereka. Karena sebentar lagi hari akan gelap, mereka secepatnya bergerak untuk pulang ke rumah. Namun Daniel membawa mainan roketnya yang bisa mengeluarkan bunyi yang keras, sehingga ayahnya langsung mengambil mainan itu dan mengeluarkan baterainya, serta melarang Daniel membawa mainannya karena sangat berbahaya untuk mereka. Tapi di saat yang lain sudah keluar dari toko, Regan memberikan mainan itu kembali ke Daniel karena merasa kasihan. Namun karena Daniel masih terlalu kecil, dia pun mengambil kembali baterai mainan itu. Mereka berjalan pergi meninggalkan toko. Di luar terlihat koran yang berisi berita tentang monster yang menyerang. Tetap diam adalah kuncinya. Singkat cerita, mereka berjalan begitu jauh melewati hutan tanpa menggunakan alas kaki untuk minimalisir suara. Saat di jembatan, Daniel yang berada di paling belakang pun menghidupkan mainannya yang mengeluarkan suara yang begitu keras. Dengan cepat, monster datang dan langsung menyerang Daniel sampai tewas. Di hari ke-472, mereka sekarang tinggal di perkebunan jagung. Lee sedang berada di ruangan yang dipenuhi oleh monitor CCTV untuk memantau jika ada monster yang mendekat, mereka bisa langsung bersembunyi. Di ruangan itu juga banyak informasi tentang monster itu. Ternyata monster itu adalah alien dari meteorit yang jatuh di Meksiko. Makhluk yang tidak bisa dibunuh karena tidak punya kelemahan. Makhluk itu juga mempunyai pendengaran yang baik, namun tidak punya penglihatan. Jika ingin selamat, harus bersembunyi di bawah tanah dan tidak bersuara. Dia mencoba mencari bantuan dari sinyal radio, namun dari sekian banyak yang dia coba masih tidak ada jawaban. Evelyn ternyata sedang hamil dan akan melahirkan dalam waktu dekat. Dia mempersiapkan mainan dan juga tempat untuk sang bayi disembunyikan, dengan menyediakan oksigen dan sebuah kotak agar tangisannya tidak didengar oleh monster. Regan dan Marcus sedang melapisi dinding bawah tanah mereka dengan koran, agar lebih kedap suara. Malam pun tiba, mereka masih bisa makan bersama. Dengan berpegangan tangan mereka berdoa, mensyukuri apa yang bisa dimakan malam ini dan bersyukur masih bisa bersama. Setelah makan malam, Regan dan Marcus sedang asyik bermain. Karena keasikan bermain, mereka tidak sengaja menjatuhkan lampu petromak, yang membuat sedikit suara serta karpetnya terbakar. Lee langsung bergerak memadamkan apinya. Namun situasi tersebut sedikit membuat mereka pucat, karena takut monsternya akan datang. Di tengah malam, Lee masih berada di ruangannya. Dia sedang membuat alat bantu pendengaran untuk Regan, karena Regan merupakan seorang tunarungu, dan dia ditemani oleh sang istri, serta menyempatkan waktu untuk berdansa bersama. Paginya, Evelyn memeriksa kandungannya sendiri, dan masih tersisa 21 hari lagi menjelang hari kelahiran. Regan penasaran dengan ruangan ayahnya, namun saat dia akan masuk, dia ditahan oleh Lee, dan mengajak Regan keluar. Saat di luar itulah, Lee memberikan alat bantu yang dia buat ke Regan. Namun Regan menolaknya, karena Regan berpikir itu tidak akan berguna dan sia-sia. Marcus juga sedang belajar bersama ibunya, dan ayahnya mengajak Marcus keluar, agar Marcus bisa menjaga dirinya sendiri dalam kondisi saat ini, dan juga bisa menjaga ibu serta kakak perempuannya. Saat ingin pergi, Marcus tetap menolak, dan Regan yang minta untuk ikut bersama Lee. Namun Lee mengatakan agar Regan tetap tinggal dan menjaga ibunya. Regan pun sangat kesal karena tidak diizinkan ikut bersama mereka. Dia pergi ke kamarnya dan masih menyalahkan dirinya sendiri atas kematian adik laki-lakinya yaitu Daniel.
Karena gara-gara Regan memberikan mainan roket itu kembali ke Daniel, Daniel pun tewas. Markus akhirnya setuju dan dia pergi bersama ayahnya. Mereka sampai di sebuah sungai. Markus sangat ketakutan karena ada suara dari ikan. Ayahnya mengatakan jika ada suara lain yang berada dekat mereka, maka monster itu tidak bisa mendengar. Evelyn tidak mengetahui bahwa Regan telah pergi menuju tempat Daniel tewas. Dengan kehamilan yang besar, Evelyn membawa baju yang telah dia cuci untuk dijemur. Namun saat menaiki tangga, karung tempat bajunya tersangkut di sebuah paku, yang menyebabkan sedikit suara dan paku itu pun nongol keluar. Kembali ke Markus dan Lee, mereka sekarang berada di air terjun. Di situ Lee pun berteriak sekeras-kerasnya karena suara air terjun lebih keras dari suaranya. Lee pun menyuruh Markus juga ikut berteriak. Itu adalah pertama kali dalam 473 hari mereka bisa bersuara tanpa adanya rasa takut. Regan telah sampai di jembatan di mana Daniel tewas. Ia menyalahkan dirinya sendiri dan menganggap ayahnya juga menyalahkannya atas kematian Daniel. Padahal dia tidak pernah sekalipun menyalahkan siapapun dengan apa yang sudah terjadi, dan dia masih sangat menyayangi Regan. Lee dan Markus melanjutkan perjalanan mereka dan berjumpa dengan seorang pria tua, yang dimana istrinya telah tewas akibat serangan monster. Lee menyuruh kakek itu agar tidak bersuara, namun karena istrinya telah tewas, dia pun berteriak. Lee langsung membawa Markus untuk bersembunyi, dan kakek itu pun dimakan oleh sang monster. Di rumah, air ketuban Evelyn tiba-tiba pecah dan akan segera melahirkan. Ketika dia turun ke ruangan bawah tanah melewati tangga, dia pun tidak sengaja menginjak paku yang tertancap keluar itu. Dia masih bisa menahan jeritannya. Namun foto yang dia bawa terjatuh dan pecah, yang membuat suara yang mengundang monster itu datang. Monster itu pun telah sampai di rumah Evelyn. Evelyn menghidupkan lampu merah yang menandakan dia dalam bahaya, agar Lee yang melihat itu bisa segera menolongnya. Dengan penuh rasa sakit di kakinya, dia memanjat rak untuk menyambil sebuah jam. Evelyn dan monster itu sudah berada sangat dekat. Saat jam yang diambil Evelyn berbunyi, itu adalah kesempatannya untuk kabur dan mencari tempat yang lain. Lee yang melihat lampu merah itu pun langsung menyuruh Markus untuk membuat suara yang besar agar monster itu terpancing. Dan Lee bisa menyelamatkan Evelyn. Kandungan Evelyn pun sudah mengeluarkan banyak darah. Dia masih mencoba menahan teriakannya dengan rasa sakit yang dia rasakan. Monsternya pun telah berada tepat di belakangnya. Dengan tepat waktu, suara petasan Markus pun menyala, sehingga monster itu pun teralihkan, dan Evelyn pun bisa melahirkan bayinya. Regan yang melihat petasan langsung segera pulang. Lee melihat banyak darah di bathtub, dan dia mengira istrinya telah tewas. Namun Evelyn bersembunyi dengan bayinya di tempat shower. Lee langsung membawa Evelyn dan bayinya ke tempat yang sudah mereka sediakan, sedangkan Markus masih berada di luar, dan dia berlari karena dikejar-kejar oleh sang monster, sampai dia pingsan karena menabrak sesuatu. Regan juga telah sampai di kebun jagung, namun dia tidak menyadari tepat di belakangnya ada monster. Namun monster itu kabur karena mendengar frekuensi yang sangat tinggi dari alat bantu pendengaran yang dibuat ayahnya. Namun Regan juga merasakan rasa sakit di telinganya. Evelyn pun dirawat di ruangan bawah tanah yang telah mereka buat. Bayi mereka juga sehat, berjenis kelamin laki-laki. Lee keluar dari ruangan itu untuk mencari Regan dan Markus, namun naasnya ada pipa yang bocor, dan airnya mengalir menuju ruangan bawah tanah mereka. Regan dan Markus juga sudah berjumpa, dan sekarang mereka di atas tempat penyimpanan jagung. Lee mencoba melihat mereka dari monitor CCTV, namun mereka tidak terlihat. Air yang mengalir itu pun membuat ruangan bawah tanah mereka pun banjir. Lee juga tidak mengetahui tentang hal itu. Dan juga ada monster yang datang akibat dari suara air. Evelyn pun bergerak perlahan agar bisa menyelamatkan bayinya. Evelyn dan bayinya sangat dekat dengan sang monster, hanya berjarak air yang mengalir. Mereka selamat karena monster itu mendengar suara yang lain. Suara yang terjadi akibat Markus jatuh dari atas menuju tumpukan jagung. Regan pun melompat ke dalam untuk menyelamatkan Markus, namun malah dia yang tenggelam ke dalam jagung. Monsternya pun telah sampai ke tempat mereka dan langsung menyerang. Mereka masih bisa bertahan menggunakan pintu yang copot dari tempat penyimpanan jagung. Untungnya juga masih ada alat pendengaran Regan dengan frekuensi yang tinggi, yang menjadi kelemahan makhluk itu, dan dia kabur sehingga mereka masih selamat. Lee dan anak-anaknya berhasil berjumpa kembali, namun itu bisa menjadi perjumpaan mereka yang terakhir. Lee menyuruh mereka untuk bersembunyi di mobil bak, karena Lee mencoba untuk menyerang makhluk itu dengan kampak yang diambilnya. Namun itu tidak berguna, karena Lee lah yang terkena serangan dari monster itu. Monsternya kini mendekati Regan dan Markus karena mereka berteriak ketika ayahnya terkena serangan. Awalnya monster itu tidak bisa mendengar,
karena alat pendengaran Regan. Namun karena Regan mematikan frekuensi alat pendengarannya, monster itu bisa menyerang mereka. Dan disinilah sosok ayah yang sebenarnya, mengorbankan nyawanya agar anak-anaknya bisa selamat. Dan Markus langsung menjalankan mobil bak itu. Serangan monster itu tidak berhenti sampai di situ. Itu adalah satu hari yang paling buruk bagi keluarga mereka. Karena mereka kehilangan sosok pelindung yaitu ayah tersayangnya. Regan akhirnya memasuki ruangan rahasia ayahnya yang terdapat informasi tentang makhluk itu. Dan dia juga melihat barang-barang ayahnya yang masih mencoba membuat alat pendengaran untuknya, yang membuat Regan sedih. Mereka pun bersiap-siap untuk melawan monster itu, yang dimana Markus disuruh untuk menggendong adiknya dan bersembunyi, sedangkan Evelyn memegang shotgun untuk menembak. Sedangkan Regan masih melihat informasi tentang monster itu. Monsternya pun telah sampai ke tempat mereka berada dan sangat dekat. Monster itu menyerang radio karena radio itu mengeluarkan frekuensi yang tinggi, yang membuat Regan berpikir tentang kelemahan monster itu, yaitu suara dengan frekuensi yang tinggi. Sehingga Regan menempelkan alat pendengarannya di sebuah mikrofon. Dengan begitu, monster yang mendengar pun kesakitan. Alhasil, monster itu bisa dibunuh dengan sekali tembakan shotgun. Namun gara-gara itu, monster lain juga datang dengan jumlahnya sangat banyak. Namun karena mereka sudah mengetahui kelemahannya, mereka pun pede bisa mengalahkan monster-monster itu. Film pun selesai. Film yang membuat penontonnya juga terdiam karena ketegangan dari film ini. Pesan dari film ini adalah, dalam keadaan apapun, sebuah keluarga harus bisa saling melindungi. Dan juga pengorbanan dari orang tua agar anak-anaknya bisa melanjutkan kehidupannya. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye, geng.